Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya di pagi yang cukup sejuk ya. Untuk Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek hari ini sejak semalam hujan besar dan hari ini diberi anugerah cuaca yang cukup sejuk. Mungkin teman-teman yang di Jakarta di sekitar Jabodetabek merasakan pagi hari ini tuh cukup sejuk ya, weekend yang cukup sejuk walaupun semalam hujannya cukup besar sekali hujan yang mengagetkan setelah beberapa hari tidak hujan. Mudah-mudahan begitu juga di sahabat-sahabat batik yang berada di kota-kota lain, berada di Singapura dan Medan, Surabaya, Madura dan lain-lain dalam kondisi sehat-sehat, cuaca juga mendukung di weekend yang indah ini. Baik, terima kasih untuk semua sahabat batik yang setia bersama kami dalam acara Zoom APBBI yang kali ini sudah mencapai episode ke-84 sejak di awal pandemi tahun 2020 yang lalu. Dan Batik Story kali ini yang seri 17 kita akan coba melanglang buana ya. Kita akan coba menyelusuri satu desa kecil yang sangat hits sekali, yaitu desa di kota ya, di kota Pamekasan, Madura. Kita akan coba apa dan bagaimana sih batik Pamekasan. Baik, untuk teman-teman yang baru bergabung, Zoom ini diselenggarakan oleh APBBI, Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia. APBBI sendiri didirikan 5 tahun yang lalu di Pekalongan di tanggal 27 Juli. Jadi nanti akhir bulan ini APBBI tetap tepat berusia 5 tahun. APBBI didirikan oleh teman-teman para perajin batik ya, yang berasal dari Medan, Bandung, Cirebon, Jakarta, Lasem, Pekalongan, Jogja, Solo, Madura, Surabaya, Kudus, Manado, dan Makassar ya, dengan visi, dengan satu tujuan untuk lebih meningkatkan para perajin batik dan batik Indonesia secara luas. Baik, untuk lebih lengkapnya tentang APBBI bisa dibuka di website APBBI, appbbi.org. Info selengkapnya ada di website kami. Baik, terima kasih juga kami ucapkan kepada Yayasan Batik Indonesia, Komunitas Cinta Berkain Cabang Singapura, Komunitas Cinta Berkain Pusat dan Cabang Bandung, dan cabang-cabang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu support, dan juga para sahabat batik, pecinta batik, kolektor batik, pemerhati batik yang selalu support di acara ini, juga teman-teman perajin yang secara langsung ikut atau juga melihat dalam live YouTube-nya perajin-perajin batik yang hari ini hadir ada dari Medan, dari Madura, dari tadi saya lihat ada dari Kalimantan dan dari daerah-daerah lain. Terima kasih supportnya selama ini yang sudah hadir, selalu hadir dalam acara Zoom APBBI yang kali ini diselenggarakan setiap hari Sabtu 2 minggu sekali di pagi hari jam 10 sampai jam 12. Juga saya ucapkan terima kasih pada rekan saya tercinta Arif Bakri yang hari ini membantu kami APBBI dalam memandegani acara Zoom kali ini. Saya sampaikan salam juga, mungkin ini yang bisa saya sebutkan Ibu Mira, Bu Mirlani, Bu Waritri, Bu Indra, Bu Irma, Mas Beni, dan lain-lain. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali pagi ini tetap hadir setia bersama kami. Baik, sesuai dengan tema kali ini, batik Pamekasan, murah bukan murahan ya. Apa sih yang ada dalam batik Pamekasan? Pamekasan mendapatkan satu tempat yang sungguh indah di hati kami APBBI ya. Karena pada tahun 2019 kita kembali ke 3 tahun yang lalu di bulan Oktober ya, tepat sebelum pandemi, beberapa bulan sebelum pandemi, kami APBBI menginisiasi mendeklarasikan berdirinya mendeklarasikan Pasar 17 Agustus Pamekasan sebagai pasar batik terbesar di Indonesia. Deklarasi itu bukan tanpa tiba-tiba ya, berdasarkan survei yang kami lakukan di
pasar-pasar batik tradisional, bahwa batik Pamekasan, pasar batik Pamekasan layak dinobatkan sebagai pasar batik tradisional, pasar batik tulis terbesar di Indonesia. Karena di Pamekasan berkumpul para perajin-perajin batik tulis yang masih konsisten membatik secara tradisional batik tulis hingga kini. Dan di pasar batik Pamekasan, pasar batik 17 Pamekasan, hingga kini juga konsisten menjual batik-batik tulis, terutama di hari-hari pasaran ya. Mungkin teman-teman bisa berkunjung kalau ke Pandura, bisa berkunjung ke pasar batik ke Pamekasan. Hari pasarannya tuh hari Kamis dan Minggu, dan itu hanya berlangsung sebelum subuh sampai pagi hari. Setelah itu mereka akan bubar lagi. Yang tersisa ya pasar seperti umumnya, ada toko-toko batik juga ada, dan pasar-pasar lain. Sungguh sangat unik ya. Nanti akan diceritakan secara langsung oleh narasumber kita, Mas Rahman, ya salah satu tokoh pemuda dan tokoh batik yang ada di Desa Toket, Pamekasan ya. Nah, nanti akan dikenalkan secara langsung oleh moderator kita siapa profil Mas Rahman dan apa usahanya, nanti akan diperkenalkan secara langsung. Baik, tanpa membuang waktu, untuk acara hari ini saya serahkan kepada rekan saya tercinta Arif Bakri untuk memandegani, untuk memandu acara di pagi hari ini. Baik, monggo Mas Arif, silakan waktu dan tempat. Matur nuwun Mas Agus, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Sangat berbahagia, alhamdulillah saya diberi kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hadir di acara yang beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh Mas Agus untuk memandu acara ini. It's an honor actually, dan saya akan ketemu dengan banyak senior. Saya akan menyebut begitu, mohon maaf karena saya juga masih baru. Saya dikenalkan nama Mas Agus beberapa waktu yang lalu, kami ketemu dan ngobrolin soal batik dan sebagainya. Tadi juga ada yang menarik dari obrolannya Ibu Mira dan Ibu Mirlani ngomongin soal yang geringsing itu ada di belakangnya Mas Rahman ya, di backgroundnya Mas Rahman tuh ada yang geringsing itu salah satunya. Oke, tapi sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Seperti biasa, ini amanat yang disampaikan oleh panitia yang harus didengungkan kembali. Teman-teman boleh berpartisipasi nanti karena acara kita sangat panjang sampai dengan kurang lebih jam 12. Nanti kita akan dengarkan dulu paparan yang disampaikan oleh Mas Rahman terkait dengan batik Pamekasan dan survivalnya seperti apa, kemudian kenapa harganya murah, karena judul kita adalah murah, bukan murahan ya, begitu ya. Tapi bisa jadi juga judulnya bisa diganti nih Mas Agus, pemuda prestasi kayaknya kalau Mas Rahman ini pemuda berprestasi. Saya pikir bisa begitu juga ya, karena keren banget dengan usia yang masih muda, sudah menjadi seorang pengusaha yang dikenal di Pamekasan dan memberikan inspirasi yang cukup banyak. Kemudian nanti sementara waktu ini dalam penyampaian paparan, nanti mikrofon dari teman-teman para peserta akan di-off-kan terlebih dahulu. Teman-teman masih bisa tetap menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat ya. Baik, saya akan bacakan dulu apa dan siapa Mas Rahman ini. Ya, kurang lebih ini saya sudah dapat bocoran. Jadi mohon izin Mas Rahman saya sampaikan, beliau adalah seorang pemuda kelahiran Pamekasan 15 Januari ya, pada tanggal 15 Januari, kemudian lahir dan besar di Pamekasan Madura. Pendidikan terakhir beliau adalah di Universitas Islam Madura atau UIM Pamekasan pada tahun 2011. Kemudian pengalaman organisasi beliau lumayan banyak, ini luar biasa. Menjadi koordinator pengkaderan PK PMII UIM Pamekasan pada tahun 2007 sampai 2008, kemudian sekretaris UKM PA UIM Pamekasan, pernah menjadi juga ketua Improk Pelampar, menjadi sekretaris FKMP Pamekasan, kemudian juga ini yang menarik nih, sebagai fasilitator PNPM Pariwisata Batik dan Api Alam Pamekasan, kemudian pemuda pelopor bidang seni dan budaya Kabupaten Pamekasan 2012. Beliau juga adalah Ketua APBJ Batik Pamekasan hingga sekarang, dan pengurus APBJ Jawa Timur 2016 sampai sekarang. Dan yang jelas, beliau ini adalah pimpinan Batik Bintang Abadi, dan masih berjalan sampai saat ini ya. Keren banget, Mas Rahman. Saya sangat
suportif dengan apa yang disampaikan, yang dimiliki oleh Mas Rahman. Apalagi tadi kita kan sempat ngobrol ya Mas Rahman ya, background-nya ini apa, saya nanya-nanya gitu soal background-nya. Tapi kita akan lebih banyak tahu lagi tentang kenapa batik Madura ini kok murah sih gitu ya. Murah dalam artian begini teman-teman, artinya sangat mudah untuk kita fasilitasi, bendanya kita bisa beli dengan cepat, dan mungkin dengan bahan yang sama, warna yang sama, bisa murah seperti itu. Mas Rahman, boleh dibuka mikrofonnya Mas Rahman? Siap, oke. Ya, CV-nya sudah saya sampaikan. Ada beberapa hal lagi sedikit aja sebelum kita mulai dengan obrolannya Mas Rahman. Ternyata ini saya sebutkan lagi ya, beberapa bocoran yang menarik nih. Mas Rahman itu awalnya nggak punya usaha ini, tapi didorong terus sama teman-temannya. Karena Mas Rahman itu sempat bekerja cukup lama di sebuah usaha atau industri batik, dan mulainya dari SD loh Bapak Ibu. Dari SD, bayangkan ya, dari kecil berarti. Tapi sejumlah kolega atau teman-temannya dorong supaya ayo bikin usaha baru, ayo bikin usaha baru. Nah, 2008 beliau launching usaha batik tulis bernamakan Bintang Abadi. Lokasinya di Dusun Batu Baca, Desa Kelampar, Kecamatan Provo, Pamekasan. Bener ya Mas Rahman ya? Betul Waduh, sekali. berarti webnya bener nih. Betul. Gitu ya. Oke, Mas Rahman, kita akan santai aja, tanya jawab yang santai nanti, tapi monggo silahkan kita mulai saja dengan pemaparan dari Mas Rahman terkait dengan tema hari ini. Monggo silahkan Mas Rahman. Materinya Boleh, mungkin. ya boleh dibantu untuk materinya, Mas Adi ya. Mas Adi ya. Mas Adi, boleh Mas Adi. Mas Adi. Sebentar. Sip, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ibu-ibu dari Warlami, terus ada Pak Agus, Pak Arif, dan juga APBBI. Saya ucapkan banyak terima kasih. Pertama, kita merasa wajib untuk menghaturkan lafaz alhamdulillahirobbilalamin, karena berkenan pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama belajar dalam rangka untuk mengenang ataupun perhatikan batik Pamekasan murah. Betul apa yang kata Pak Arif, tetapi bukan murahan. Mungkin lebih tepatnya batik Pamekasan murah dan berkualitas. Yaitu baik sebelumnya, next Pak Adi. Oh ya. Ini merupakan biodata saya. Saya bekerja di bidang batik, yaitu di Bintang Abadi. Email ini ada Rahman Batik 15@gmail.com. Nah, ini nomor kontak saya, bisa dicatat Bapak Ibu sekalian, sehingga kalau misalkan ke Pamekasan berkunjung nanti bisa hubungi kami. Selanjutnya, sebelumnya mungkin perlu kami sampaikan, di Pamekasan ini ada beberapa sentra yang terdiri di Kabupaten Pamekasan, di antaranya ada Desa Pekentingan, Kecamatan Kelis. Ini arah Pamekasan yang paling timur. Ada Desa Kelampar, yaitu desa kelahiran saya. Ada Desa Candi Burung, Kecamatan Propo. Desa Toket, Kecamatan Propo. Ada Desa Rangperang Daya, Kecamatan Propo. Ada Desa Panaan, Kecamatan Pelngaan. Ada Desa Larangan Bedung, Kecamatan Pelngaan. Ada Desa Banyupele, Kecamatan Pelngaan. Ada Desa Angsana, Kecamatan Pelngaan. Juga ada Desa Akor, Kecamatan Pelngaan. Dan Desa Pulangan Haji, Kecamatan Pelngaan. Ada Desa Pakentenan, Ampender, ini semuanya Kecamatan Pelngaan. Dan ada Desa Waru Barat, ini Kecamatan Waru. Ini kebetulan posisi di Kabupaten Pamekasan ini sebelah paling utara. Ada Desa Toronan, Kecamatan Pamekasan. Desa Nyela Budaya, Kecamatan Pelngaan. Ada Kelurahan Kretek Anyar, Kecamatan Pamekasan.
dan juga ada Kelurahan Koel, Kecamatan Pamekasan, dan ada Desa Murtaci, Kecamatan Pademawu. Ini peta sentra batik yang tersebar di Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya, nah, Pamekasan kira-kira punya apa? Ini ternyata di Kabupaten Pamekasan ini mempunyai pasar 17 Agustus. Nah, ini mungkin yang sudah dikunjungi oleh beberapa teman-teman yang mengikuti pada kesempatan kali ini. Pasar 17 itu sudah ada Google Map-nya, tinggal nanti kalau misalkan berkunjung, kebetulan kalau yang pasar tradisional ini biasanya hari Kamis dengan hari Minggu. Jadi semua sahabat-sahabat yang mau berkunjung mengunjungi pasar tradisional itu pada hari Kamis dan juga hari Minggu. Dan di pasar 17 itu juga terdiri kios batik. Itu kurang lebih 80 kios. 80 kios dan 300 pengrajin batik yang ada di pasar tradisional. Itu rata-rata yang paling banyak itu hari Kamis dengan hari Minggu. Selanjutnya mungkin itu ada panah, ini bisa diklik. Kira-kira kita bersama-sama menyaksikan pasar 17 itu seperti apa, Pak Adi. Pasar 17 Agustus ini merupakan pasar terbesar di Indonesia, dan ini berkat juga inisiasi dari APBI yang dikukuhkan oleh Ibu Dirjen Bugati Wibawaningsih pada tanggal 24 Oktober 2019. Dan ini semuanya dilaksanakan berkat inisiasi oleh APBI. Jadi saya ucapkan selaku pengrajin batik dan juga pengusaha batik di Kabupaten Pamekasan mengucapkan banyak terima kasih kepada APBI karena sudah sudi membantu pasar batik pada tanggal 24 Oktober 2019 sehingga pasar 17 ini dikukuhkan menjadi pasar batik terbesar di Indonesia. Tepuk tangan untuk APBI. Dan di pasar batik pasar 17 Agustus ini sebetulnya kondisinya memang agak sangat tradisional sekali karena memang dari awal ini merupakan pasar hewan sebetulnya. Tetapi karena seiring perkembangan batik itu mulai berkembang sehingga pasar 17 Agustus itu dikatakan pasar batik terbesar di Indonesia. Next, Pak Adi. Nah, ayo kita saksikan bersama-sama. Ya, dilanjut Pak Adi. Jadi perkembangan sebelum melihat tadi kasus untuk batik murah tetapi bukan murahan, ini perlu kami sampaikan perkembangan tenaga kerja yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan. Selain Kabupaten Pamekasan ini selain mempunyai sentra batik terbesar di Indonesia, juga di sini memiliki satu-satunya kabupaten yang memiliki batik terpanjang 1.530 meter. Ini full tulis tanpa dipotong. Ini diresmikan pada tahun 2009 sehingga Kabupaten Pamekasan dikatakan kota batik.
Dan ini pun kenapa kok harus panjang 1.530 meter, karena dijadikan ataupun untuk menjadi pengingat bahwasanya terbentuknya Kabupaten Pamekasan itu pada tahun 1530 Masehi. Dan penyerapan tenaga kerja di sini kurang lebih 3.850 pengrajin batik yang tersebar di Kabupaten Pamekasan di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Kalau sama penerima manfaat itu kurang lebih 6.500. Next. Ini perkembangan batik di Kabupaten Pamekasan. Jadi sebelumnya Pasar 17 itu kan ada di daerah selatan. Jadi dekat Pendopo tahun 1977. Pada tahun 1980-an maka dipindahlah Pasar 17 itu ke Jalan Kelurahan Bukit dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus sehingga pasar itu dikatakan Pasar 17. Jadi sebelum tahun 2008 rata-rata batik Pamekasan itu hanya mendesain secara stagnan misalkan. Jadi kayak sarung, dan itu pun masih bagian yang laki-laki itu jarang memakai batik. Sehingga batik itu kurang bergeliat. Pada tahun 2008 itu sudah mulai berbenah karena berkat dorongan pemerintah, dorongan lembaga-lembaga yang lain, dan juga kepedulian daripada pelestari batik yang ada di Kabupaten Pamekasan sehingga 2008 itu mulai berbenah. Tahun 2009 sampai 2015 jadi muncul beberapa batik. Dulu hanya berkisaran di harga 100.000 paling mahal. Tapi 2009 sampai 2015 itu sudah muncul beberapa batik halusan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dan juga dari segi pengrajin batik semakin meningkat karena memang dari beberapa pelestari batik yang ada di Kabupaten Pamekasan itu sudah mulai memberikan suatu pelatihan baik di sekolah maupun di lembaga swasta begitu. 2015 batik tulis Pamekasan itu sudah mulai berekspansi pada dunia fashion. Jadi dulu hanya di bidang sarung saja, tetapi 2005 sampai sekarang itu sudah mulai ke pola, terus mulai aktif ikut kegiatan-kegiatan fashion, baik yang diselenggarakan oleh Pemkab maupun Pemprov atau di Jakarta misalkan seperti itu. Dan di tahun 2015 itu sampai sekarang dari beberapa pengrajin dan juga pengusaha itu sudah mulai berkembang dan juga terbentuknya beberapa workshop yang ada di daerah Kabupaten Pamekasan. Sehingga dari beberapa instansi ataupun lembaga di luar Pamekasan itu sudah mulai berkunjung. Sehingga karena sudah mempunyai workshop, jadi para wisatawan ataupun pengunjung yang ke Pamekasan itu selain melihat batik, juga melihat bagaimana proses batik itu bisa menjadi batik ataupun selembar kain putih itu bisa bernilai. Next. Dan selanjutnya perlu kami sampaikan, tenaga kerja di Kabupaten Pamekasan itu sangat bervariatif. Jadi ada yang mandiri, ada yang semi mandiri, ada pengrajin tetap, dan juga ada pengrajin lepas. Mandiri di sini, next. Jadi untuk pengrajin mandiri itu adalah pengrajin yang bikin sendiri mulai dari awal sampai selesai ataupun semi jadi dikerjakan sendiri,
baru dijual langsung di pasar 17 itu sendiri, tanpa mempunyai ikatan terhadap pembatik lain. Dan untuk yang semi mandiri ini merupakan pengrajin batik yang memiliki batik baik yang sudah jadi maupun yang setengah jadi, yang dikerjakan sendiri dan masih ada ikatan ke pembatik lainnya. Jadi ada beberapa kriteria pengrajin batik yang ada di Kabupaten Pamekasan. Yang semi mandiri ini biasanya bisa menjalin kerjasama itu 3-5 pengrajin batik yang ada di Kabupaten Pamekasan. Contoh misalkan ada si A bekerja batik dari putih itu, tetapi masih disetor terhadap pembatik lain. Itu yang maksudnya semi mandiri. Ada pengrajin lepas. Pengrajin tidak tetap ini maksudnya adalah pengrajin yang memiliki beberapa kerjasama terhadap beberapa pengusaha batik, minimalnya itu bisa ke 5 ataupun bisa 4 begitu. Kalau misalkan pengrajin tetap ini hanya melakukan batik itu sendiri hanya milik satu pengusaha tanpa mempunyai ikatan terhadap ke pengusaha lainnya, sehingga itu bisa dikategorikan pengrajin tetap. Next. Dan untuk sistem pembayaran di Pamekasan ini sangat bermacam-macam. Ini untuk beberapa statistik dari beberapa hasil diskusi bersama teman-teman pembatik ataupun pelestari batik yang ada di Kabupaten Pamekasan. Ini sistem pembayarannya ada yang istilah harian, mingguan, bulanan, dan per proses batik. Untuk harian ini rata-rata untuk kelas ke bawah. Jadi rata-rata ini batik tulis yang ke bawah 100, ini rata-rata ongkosnya per hari ya. Jadi rata-rata tiap pengrajin itu kadang bisa menghasilkan 10 lembar sampai ke 12 lembar. Tapi itu hanya isen-isen begitu. Ada yang sistem pembayaran itu secara mingguan. Nah, ini untuk kelas menengah. Nah, yang mingguan ini biasanya setiap minggu itu dikasih pembayaran. Ini khusus untuk kelas batik menengah. Dan sistem pembayaran secara bulanan ini rata-rata dilakukan untuk pengrajin tetap. Artinya yang punya ikatan terhadap satu pengusaha, maka itu rata-rata sistem pembayarannya adalah bulanan. Dan ada per proses. Jadi sistem pembayaran itu sekali proses. Nah, ini bervariatif untuk ongkosnya memang, karena tiap lembar ada yang 500.000, ada yang 200.000, ada yang 300.000. Nah, ini sekali per proses. Kadang tidak, bukan hanya 1 bulan, kadang mencapai 3 bulan baru kita bayar sampai selesai. Ini rata-rata untuk batik halusan. Karena batik halusan itu hanya dikerjakan orang-orang tertentu. Jadi bisa 3 kali lepas malam, 2 kali lepas malam, seperti itu. Itu per proses, tidak mandang harian, mingguan, dan juga bulanan. Jadi ketika sudah jadi, itu baru dibayar. Ya kadang ada yang minta duluan misalkan, karena punya kebutuhan misalkan. Selanjutnya, ini merupakan studi kasus kenapa batik Pamekasan, batik tulis Pamekasan itu murah tetapi berkualitas. Ini misalkan salah satu contoh di harga 90 sampai 125.000 ini sudah mendapatkan batik tulis Pamekasan. Full tulis malah. Jadi kain karena bahan sekarang naik itu ukuran 2 meter. Kita rata-rata harga 42.000. Dan untuk pewarnaan itu 8.500 karena 1 on kadang
bisa mencapai 4 potong, tetapi kalau misalkan 3 kali warna, maka kira-kira itu menghabiskan biaya kurang lebih 8.500. Malam ini 8.500 karena 1 kilo itu bisa menjadi 4 ataupun 3. Jadi biaya malam itu terhitung menjadi 8.500. Bahan bakar itu 2.000, ada air 1.500 dan desain 2.500. Ini untuk batik yang rata-rata harga 50 sampai 125.000. Dan untuk ongkos tenaga kerja, rata-rata ongkos batik itu antara 20.000, malah ada yang 25.000, ada yang 15.000, 18.000, tapi saya hitung rata-rata itu 20.000. Dan untuk pewarnaan tiap potong itu sampai 2 kali itu rata-rata 3.000-an. Untuk ongkos pelorotan, untuk pelepasan malam ini sampai finishing itu kurang lebih 2.000. Maka ketemunya sekitar 90.000, ya bisa 95.000 seperti itu. Jadi ini sudah murni full tulis yang ada di Kabupaten Pamekasan. Tetapi untuk biaya misalnya kok sangat murah ini ya. Nanti kita berlanjut di diskusi begitu. Dan untuk yang batik halusan, ini rata-rata untuk kain itu, ini ada yang salah, sebetulnya salah ketik. Ini kurang lebih bahan 3 bendera itu ukuran 2,5 meter, rata-rata sekitar 80-an. Jadi ini masuk di ongkos kerja sebetulnya. Pewarnaan bisa 180 karena untuk yang halusan ini rata-rata kita menggunakan yang indikosol. Malam 90. Untuk malam ini memang yang bagus juga. Malam madu kata orang Madura. Bahan bakarnya ini 10.000. Untuk air sama 2.000-an. Yang membedakan di sini adalah ongkos tenaga kerja. Jadi desainnya itu sekitar 75.000, ada yang sampai 200.000. Ini untuk batik halusan. Tapi kami membuat harga ini menjadi rata-rata sekitar 75.000. Jadi ini bervariatif untuk desain batik ini tergantung motifnya. Dan pembatikan, pembatik awal itu untuk pola ataupun isennya itu rata-rata untuk batik awalnya itu 200.000 sampai 250. Batikan kedua kalinya 300 karena itu juga butuh ketelatenan semakin kecil. Dan untuk batik yang ketiga kali ini rata-rata 500.000. Ada yang 800, ada yang 900. Maka kami ambil rata-rata. Dan pewarnaan, untuk ongkos proses pewarnaan, karena ini untuk halusan itu biasanya tidak banyak, hanya paling banyak itu 2 lembar. Ada yang 3 lembar, ada sih. Itu rata-rata ongkosnya per lembar itu 50.000. Karena kita menggunakan medianya yang berbeda untuk yang halusan itu, seperti apa yang dikatakan sahabat kami, Hadi, itu pewarnaan tsunami begitu. Jadi menggunakan perlat semacam itu. Jadi ongkosnya memang lebih mahal. Untuk pelorotan, karena ini juga berkenaan dengan ketelatenan, itu ongkosnya per lembar itu 25.000. Maka ketemunya rata-rata itu 1.500 bisa sampai 1.800 untuk biaya batik halusan. Dan inilah yang mempengaruhi batik Pamekasan itu murah, tetapi bukan murahan. Yang tepatnya mungkin batik Pamekasan murah berkualitas. Next. Ini beberapa dokumen. Inilah beberapa
beberapa gambaran pasar 17 Agustus dan di sini biasanya ditempati batik yang setengah jadi ataupun batik putihan, isen-isen begitu. Karena di pasar 17 ini sebelumnya mungkin pasar 17 itu sangat lengkap dengan beberapa ornamen Madura juga, pakaian adat juga lengkap, tetapi untuk pakaian adat itu biasanya ada di kios-kios ini. Kalau di sini full batik tradisional ini sistemnya pakai lesehan. Setiap pengrajin di sini rata-rata membawa 100 potong, ada yang 150, bahkan ada yang 200 potong. Itu pun semuanya lesehan. Dan ini ya apa yang saya sampaikan, yang model kios kayak gini di pasar 17 itu kurang lebih 80 kios. Kalau yang ada di pasar batik tradisional ini yang sistem lesehan ini kurang lebih 300 pengrajin batik yang ada di pasar 17. Dan di luar ini masih digunakan karena sekarang ada pengembangan, itu digunakan untuk batik yang semi jadi. Dan juga di sini ada yang jual obat pewarna, malam, kain di luar ini. Sehingga pada hari Kamis dengan hari Minggu ini di sini berkolaborasi. Jadi kolektif kolegial antara beberapa sentra yang ada di Kabupaten Pamekasan itu menjadi satu di pasar tradisional ini. Jadi ada yang sudah jadi, setelah itu belanja putihan di sini, belanja malam di sini, belanja obat di sini. Dibawa pulang akhirnya. Setelah jadi masuk ke sini semua. Jadi satu pengrajin kadang ada yang bawah dan mulai dari harga murah, ada yang sudah mulai menengah ke atas, bahkan halusan ada di lesehan ini juga ada, bahkan banyak di sini. Jadi batik-batik premium juga dijual secara tradisional di sini. Memang banyak masukan dari beberapa pemangku kebijakan, termasuk pengamat batik. Kemarin juga ada ibu dari Jogja, Ibu Kanjeng, yang berkunjung, terus ada beberapa masukan dari tamu-tamu dari Jakarta, bagaimana pasar batik tradisional ini untuk diklaster. Diklaster dalam artian harganya, misalkan yang 100.000 deretan utara ataupun selatan begitu. Tetapi karena setiap pengrajin ini membawa bukan hanya satu harga, maka lebih idealnya tetap begitu. Karena kalau misalkan di klaster, itu nanti harus sistem titip pada akhirnya begitu. Inilah yang membuat beda. Pasar 17 yang membuat beda dengan pasar batik yang ada di Indonesia. Sehingga sistem lesehan ini menjadi nilai lebih tersendiri. Dan ini sudah mulai berkembang, ada taman, dan di sini ada tugu yang dikukuhkan oleh Ibu Dirjen IKM Perindustrian, Ibu siapa itu? Ibu Gati, dan ini pun berkat inisiasi oleh APBWI. Jadi kami sangat bersyukur dan sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada APBWI yang sudah membantu sehingga pasar batik tradisional Pamekasan ini dinobatkan sebagai pasar batik terbesar di Indonesia. Selanjutnya, ini yang terbaru, sekarang mulai berkembang, ada sentra batik Kelampar. Di sini dilengkapi beberapa bangunan, ini merupakan bangunan tempat workshop. Kayak seperti ini, anak-anak sekolah sudah mulai berkunjung. Dan di sini juga bisa pengrajin batik yang ada di Kabupaten Pamekasan itu bisa beraktivitas di sini. Jadi bisa membatik, mendesain, itu sudah lengkap. Air sudah ada, fasilitas sudah ada di sini. Dan di Sentrum Batik Kelampar ini juga ada rumah pajang. Jadi yang jadi sudah ada. Dan ini anak-anak sekolah bagian MTS Al-Mardiyah
yang ada di Kabupaten Pamekasan, terus ada juga SMA Ma'arif. Nah, dan ini ada batik putihan. Di Kabupaten Pamekasan ini menjual batik bukan hanya yang sudah jadi, tetapi yang semi jadi batik putihan kayak ini. Isen-isen kayak ini. Ini yang dijual di Pasar 17. Selanjutnya. Ini merupakan contoh batik Pamekasan. Ini yang premium. Ini ada motif sekar jagat. Ini merupakan semua daerah kayaknya punya motif sekar jagat, tetapi corak itulah yang bisa membedakan. Ini cit becit kalau orang Madura. Ini sekar jagat juga. Ini pecah beling. Selanjutnya. Ini bahannya yang 3 bendera. Jadi rata-rata ini ada 2 kain sama selendang. Ini ada yang kain saja begitu. Inilah batik Pamekasan. Murah itu relatif, tetapi kualitas tanya batik Pamekasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rahman, keren banget presentasinya. Betul ya, jadi murah berkualitas gitu ya Mas Rahman ya. Akan lebih menyenangkan dengan statement itu. Tentu saja dari apa yang disampaikan tadi banyak masukan dan juga banyak insight yang bisa kita pelajari teman-teman Bapak Ibu sekalian yang berada di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan apresiasi kita terhadap batik-batik Nusantara, khususnya dalam hal ini kita ngobrol tentang batik Pamekasan. Sebelum kita berlanjut ke Mas Agus yang mau lelang jam 11, saya ke background dulu Mas Rahman. Boleh diceritain Mas Rahman itu 2 batiknya? Oh, ini yang sebelah kiri ini adalah batik buketan juga, tapi latarnya ini adalah sekar jagat. Kalau yang ini geringsing. Geringsing kalau Madura ini sese ya. Sese cuko, itu geringsing. Oke. Itu warnanya putih ya? Ini hijau, hijau ya. Oke, hijau. Sedangkan yang satu lagi Mas? Ini coklat muda. Coklat muda. Mohon izin Mas Agus, saya mau nanyain sama Mas Rahman harganya. Kalau yang ini batik kehalusan ini yang sekar jagat ini cuman 2.500.000 dan ini juga 2.500.000. Ini rata-rata membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan, 2,5 bulan baru bisa jadi ini. Untuk pengerjaannya ya. Pengerjaannya. Baik. Oke. Mas Agus, saya akan serahkan ke Mas Agus terlebih dahulu karena acara selanjutnya kita akan ngobrolin lelang dulu ya Mas Agus. Sebelum ke Q&A, teman-teman boleh menyampaikan pertanyaan melalui chat room nanti, silakan. Nanti saya akan bacakan satu persatu terkait dengan obrolan kita pada pagi hari ini sampai dengan siang nanti. Monggo Mas Agus, silakan di take over. Baik, terima kasih Arif, terima kasih Rahman. Menarik sekali nih batik Pamekasan ya. Mungkin nanti minta tolong diulas nih motif-motif klasik dari Pamekasan apa aja, barangkali Mas Rahman nanti bisa menjelaskan ya. Kemudian juga banyak hal yang nanti saya juga pengen tanyakan ya. Tapi sebelum itu seperti biasa setiap Zoom kita mengadakan bursa batik dengan tujuan awalnya pada saat pandemi adalah membantu perekonomian dari para pembatik, terutama anggota PPBI. Kali ini batik-batik yang akan saya suguhkan, terutama batik Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Malang, Tuban, Lumajang, Sumedang, Cirebon, Bandung, Jogja, Solo, Sleman, Lasem, Pekalongan, Purbalingga, Bengkulu, Medan, dan lain-lain. Masih ada beberapa. Terima kasih yang selalu berbelanja batik, membantu kami, para perajin, di masa-masa sulit dan di masa-masa saat ini. Teman-teman semuanya, para penggemar batik, sangat fanatik terhadap batik-batik Indonesia. Yang kami suka di sini adalah bahwa kita punya moto, asli batiknya, asli perajinnya. Jangan khawatir bahwa batik yang kita jual, kita sampaikan, bukan batik alias batik turunan. Semuanya adalah batik asli, baik batik tulis, batik cap, maupun kombinasi cap dan tulis. Baik, untuk selanjutnya nih nomor 1, 2, 3, 4, 5 nih batik murah meriah ya, tapi berkualitas. Nomor 1 ini batik Pamekasan full tulis, harganya 125.000. Ini saya mau tanya ke Rahman nih, Mas Rahman.
Ini motifnya, ini motif baru atau motif klasik ini Mas Rahman yang 125.000 ini? Ini sebetulnya motif baru, Pak. Ya. Ya. Jadi ini sistemnya adalah batik itu hanya tanpa latar begitu, sehingga inilah yang mempengaruhi batik itu bisa lebih murah seperti itu. Gitu ya. Jadi motifnya ini mengarah seperti motif-motif sisiran ya. Iya, betul Pak. Tanaman itu. Betul sekali. Ya, ya. Tapi bagus sekali nih. Saya apresiasi sekali nih dengan harga 125 sudah mendapatkan untung dan kita bisa membeli dengan nyaman ya. Ya artinya tentu ada banyak perbedaan dengan batik-batik dengan premium dan lain-lain ya, Mas Rahman ya. Terutama dari bahan baku ya, Bahan baku dan juga lebih tekannya terhadap perbedaan proses itu aja. Iya, betul. Ya. Ini harganya sangat murah sekali nih teman-teman nih. Nomor 1 tadi kembali lagi 125.000 dengan warna dasar hitam, ini cantik sekali ya, monggo ya. Nomor 2 ini sudah sold ya, ini dasar putih juga harganya 125.000. Monggo, ini masih tersedia. Nomor 3, nomor 4 ini juga kas-kas Pamekasan masa kini. Ya, artinya kas-kas Pamekasan masa kini dengan motif-motif sisiran ya. Ini harganya juga masih sangat-sangat murah, 125.000, 200.000 ya. Kemudian nomor 5, 6 dan 7 ini juga masih harga sangat murah 200.000. Nah, ini 7 dan 8 ini berdampingan tetapi dengan kualitas yang sangat-sangat berbeda. Nomor 8 ini adalah yang batik-batik premium dengan motif-motif klasik yang harganya 2.500.000. 8, 9, 10, 11, 12 ini harga-harga batik yang sangat-sangat bagus sekali, sangat halus. Ini ada setelan ya, kain dan selendang dengan bahan kain dengan selendang. Ya, nomor 11 nih kain dengan selendang. Kemudian nomor 12. Nomor 12 nih murah ini, harganya 800 dengan kualitas bagus. Ini motifnya jaring laba-laba atau apa ini, Mas Rama? Maksudnya gimana? Jaring laba-laba maksudnya di sini kita kalau sudah terbangun beberapa jaringan, kita tinggal menikmati begitu. Oh gitu. Ini klasik juga, klasik di Pamekasan. Ini klasik Pamekasan. Klasik Pamekasan. Nah, monggo nih teman-teman, harganya 800.000. Ini kain tulis 2 kali lepas malam. 2 kali lepas malam itu maksudnya 2 kali proses ya, Mas Rahman ya? Betul sekali. Baik. Jadi kalau istilah di tempat lain itu 2 kali proses ya. Ini monggo, ini harga juga 900, motif wajib, motif klasik juga. Kemudian motif beling dengan harga 900.000, sangat halus sekali dengan ada tanahannya. Kemudian nomor 15 juga ini masih klasik, sekadar klasik dengan harga 900.000. Kemudian ya ini ada yang murah lagi nih dari batik Pamekasan. Nomor 16, 17, 18, 19, 20 ini harganya 200.000. Aneka macam batik Pamekasan dengan harga murah. Ada yang 200.000, 175.000. Kemudian nomor 23 sudah sold. Nomor 23 warna hijau skarjagat klasik yang sudah sold harga 200.000. Kemudian nomor 24, 25, 26 ini masih Pamekasan dengan harga sangat murah. Kemudian nomor 27, 28, 29, 30 ini batik-batik Bandung dari bahan sutra dengan harga 2 juta, 8 juta, 6 juta 500. Sangat halus. Monggo silakan yang berminat, ada katalognya di kolom chat atau bisa hubungi nomor yang tertera di situ. Kemudian nomor 3334 masih dari batik Bandung dengan harga 2.250.000 dan 2 juta. Kemudian nomor 35, 36, 37, 38 ini juga masih batik Pamekasan dengan harga 375, 300.000. Ini juga masih sangat murah dengan motif-motif yang khas, ada motif-motif kontemporer dan motif-motif klasik. Ini ada motif klasik juga, motif junjung derajat, nomor 40, 41, 42, 43, ini harga 750. Ini ada motif ini, motif nomor 42, motif tong-tong skarjagat, ini sangat klasik sekali. Kemudian 44, 45, 46, 47, 48 ini batik Cirebonan, sarung-sarung peranakan ya, harga 900.000. Monggo. Kemudian kita kembali lagi ke Madura, ini di tetangganya Pamekasan, batik Sampang. 49, 50 ini batik Sampang ada yang 200.000,
Ada yang 400.000, ada yang 600.000. Ini tetangganya Sampak Pamekasan. Kemudian kita ke Medan, 54, 55, 56, 57, 58. Ini adalah batik Batak Melayu. Batik Batak Melayu dari Medan. Harganya 1.750.000 per piece-nya. Ya. Kemudian kita ke Jawa Tengah, batik Lasem. Batik Lasem yang cukup halus ini yang kita tampilkan 59, 60, 61, 62, 63 dari harga 700.000 sampai 50 juta. Monggo. Kemudian kita kembali ke Cirebon dari nomor 64, 65 ini sarung-sarung sekar jagat Cirebon harga 500.000. Kemudian kain panjang 66, 67, 68 dengan harga 550.000 masih full tulis. Harga sangat murah. Kemudian kita ke Jogja, ke batik Sleman 69, 70, 71, 72, 73. Ini batik-batik Sleman klasik, harganya dari 2 juta dan 1.800.000. Kemudian kembali lagi ke Lasem, batik-batik cukup halus dari Lasem 74 sampai dengan 78 dengan harga 2 juta sampai 1.500.000. Kemudian kembali lagi ke Cirebon. Batik Cirebon 79, 80, 81, 82 dengan harga 480.000. Ini juga full tulis, harga sangat murah. Monggo bisa dilihat-lihat di katalognya. Kemudian kita kembali ke Solo. Ini batik sawitan yang siapa yang mau mantu silakan monggo. Ini ada batik Cakar Gurdo, ada batik Teruntum Gurdo. Ini sawitan full tulis, sogan, pakai sogan genes klasik. Satu set ya sawitan, 2 kain plus 1 udeng. Monggo. Kemudian ada motif geringsing Solo juga, harga 3 juta. Kemudian ke Purbalingga, daerah Banyumas, Jawa Tengah. Ini ada batik-batik khas Purbalingga dari harga 3 juta dengan warna alam, 655 dengan warna alami, dan juga yang sintetis dengan harga 350-400.000. Ini ada batik wayang sukat. Ini khas Purbalingga ya. Di Purbalingga ada satu kesenian tradisional yaitu wayang sukat. Ini dituangkan dalam batik. Monggo di nomor 92. Kemudian kembali ke Tuban. Oh ini dari Tuban. Ini nomor 94, 95, 96, 97, 98. Ini batik khas Tuban, harga 550 dan 750. Monggo, ini khas Tuban. Ada yang indigo warna alam, ada yang juga warna sintetis. Kemudian kita ke Malang, ke batik Malang. Ke batik Malang dari nomor 99, 100, 101, 102, 103 dengan harga 600, 750, macam-macam aneka batik Malang. Kemudian kita kembali lagi ke Madura, batik Bangkalan yang murah. Ini ada, oh ini batik Bangkalan yang halus. Ya, nomor 106, 107, 108, ini batik Bangkalan klasik, motif sekoh, kamongan, tercena dengan harga 2.500.000. Kemudian batik Jogja klasik, motif poleng, slobok, kemudian buketan nitik mawaran soga dengan harga antara 1.500.000-an. Monggo ini ada motif juga, motif kotak parang gurdo sogan, kemudian lerek nitik biru dari indigo. Kemudian kita ke Bengkulu, ada batik besurek Bengkulu 116, 117, 118, 119, 120. Batik besurek Bengkulu dari harga 1.900, 1.900.000, 2 juta dan 3 juta. Monggo, ini khas sekali. Kemudian kita ke ujung Pulau Jawa, batik Banyuwangi. Ada 2 batik cap kombinasi tulis dengan harga 190 dengan motif lereng. Ini khas Banyuwangi. Kemudian kita ke batik Encim Pekalongan. 123, 124 sampai dengan 128. Ini batik-batik Encim Pekalongan dengan harga 450. Monggo. Kemudian 129 batik Jogja klasik sampai dengan 133 dengan harga 1 juta sampai 1.500.000. Ada motif parupolo, motif manggisan dan lain-lain. Kemudian kita ke Jawa Barat di Pantai Pangandaran. Ini di Pantai Pangandaran juga ada pengrajin batik, batiknya juga cukup murah. Ini motifnya ini lebih banyak motif marlin, motif ikan. 134, 135, 136, 137, 138 dengan harga antara 200 hingga 400.000. Monggo, ini motif-motif khas Pangandaran. Kemudian batik Kudus 139, 140, 141 sampai dengan 143. Ini batik-batik klasik dari Kudus, motif kapal kandas, cerita rakyat,
motif lereng dan lain-lain dengan harga 3 juta. Monggo. Kemudian ini 144 batik Lumajang dari lereng Gunung Semeru yang waktu itu terdampak erupsi Semeru ya, sampai dengan nomor 148. Ini batik-batik Lumajang. Oh, ini sudah sold. Nomor 146, 147. Terima kasih. Harganya cukup murah, 225. Ini full tulis semuanya. Kemudian ke batik Lasem, 149, 150, 151, 152, 153. 151 ini batik Lasem dengan harga 325 dan 275. Kemudian kita ke batik Pamekasan. Ini ada 154, 152, 153 sudah sold dengan harga 200.000. 154, 155 ini masih batik Pamekasan. Kemudian kita ke Jawa Barat, batik Sumedang, khas Sumedangan, 155, 166, 156, 157 sampai dengan 159 dengan harga 165 hingga 250.000. Ini batik tab dan kombinasi tulis ada. Monggo, ini harga sangat murah dari khas Sumedang. Kemudian kita kembali lagi ke Tuban, ada 2 batik khas Tuban, harganya 200.000. Ini full tulis. Monggo, ini murah sekali batik Tubannya. Kemudian kita ke Pekalongan, ini ada batik kaligrafi dari bahan katun tencel, harganya 202 juta. Kemudian kita ke batik Cirebonan, ada sarung-sarung lokal Cirebon, alas-alasan, megamendung dan lain-lain dengan harga dari mulai 1.500.000 hingga 5 juta. Monggo, ada batik tulip juga. Kemudian ke batik Jogja, batik nitik Jogja, ada harga dari batik tab 175.000 hingga selendang-selendang dengan harga 200.000. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk bursa hari ini. Silakan yang berminat bisa tulis di kolom chat. Terima kasih atas partisipasinya. Dengan membeli batik, berarti teman-teman semuanya juga membantu perekonomian para perajin batik yang ikut berpartisipasi pada khususnya dan perajin batik Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Monggo, Mas Arief, silakan dilanjutkan. Iya, itu dia bursa batik. Mas Agus, terima kasih banyak. Yang tadi nggak sempat lihat batiknya apa aja, silakan lihat di kolom chat, sudah ada linknya, itu di G Drive atau Google Drive. Silakan dicek dan kemudian silakan langsung dibeli aja. Termasuk tadi dari Pamekasan ada, saya juga sempat, ini bagus tapi kecepatan gitu, jadi nanti tinggal lihat lagi aja ya, nggak apa-apa teman-teman ya, gitu ya. Tinggal di situ ada nomor teleponnya juga, silakan langsung dikontak dan langsung membeli. Baik, kita akan lanjutkan obrolan kita pada pagi hari ini sampai siang nanti. Kali ini sesi tanya jawab, boleh silakan di chat room. Mas Rahman siap menjawab gitu ya. Sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini. Tadi Mas Agus katanya mau nanya sama Mas Rahman, apa nih? Pertanyaan pertama dari Mas Agus saya dulu. Boleh. Iya. Untuk Mas Rahman, untuk Pamekasan motif klasik yang betul-betul membedakan dengan batik Sampang, Sumeneb, dan Tanjung Bumi apa itu motif-motif klasiknya? Mohon maaf Mas Rahman, boleh dibuka mic-nya? Baik. Jadi yang membedakan batik Pamekasan dengan batik tetangga maksudnya ada Sampang, ada Sumeneb dengan Bangkalan. Ini semuanya mempunyai ciri khas masing-masing. Mulai dari warna, kalau dari segi motif memang jelas di batik Pamekasan ini selain mempunyai sekar jagad juga ada pecah beling, Pak. Pecah beling, ada serat kayu. Ini serat kayu yang belum dipunyai oleh yang lain, insya Allah. Serat kayu ini dengan teknik kayak digulung-gulung seperti itu, Pak. Jadi dipecahlah blokan malam itu sendiri sehingga nanti bisa dimasuki oleh warna sehingga menjadi serat. Nah, selain daripada batik itu sendiri, ada juga junjung derajat. Nah, ini yang juga dimiliki oleh Pamekasan. Bahkan kemarin sudah dipakai di acara GBP yang diselenggarakan di Bromo kemarin, yaitu dengan batik Pamekasan dengan motif junjung derajat. Dan di pecah beling itu sendiri memang dari beberapa pembatik senior juga diinisiasi pecah beling itu adalah
hubungan piramid seperti itu, Pak. Jadi ada hubungan manusia, ada hubungan dengan alam, terutama secara spiritual dengan hubungan dengan Tuhan seperti itu. Oke, jadi penjelasannya kurang lebih itu ya, Mas Rahman ya, dengan beberapa kategori. Tadi menarik juga yang dipecah dulu itu sehingga ada warna-warna lain masuk ke dalam corak itu ya. Oh ya, itu namanya serat kayu, Pak. Ada juga akar pinang. Nah, itu akar pinang itu memang itu orang-orang tertentu yang bikin, bahkan regenerasinya ini hasilnya tidak sama begitu dengan yang lama. Sekarang beliau Ibu Taslimah sekarang sudah tidak bisa membatik lagi, Pak, di usia 90-an ini. Masya Allah. Iya, ya. Ya. Tapi senior ya, termasuk senior. yang menjadi panutan di Pamekasan sana ya. Betul gitu ya, kurang lebih ya. Oke, Mas Rahman, ini ada pertanyaan saya ambil dulu dari chatroom sebelum nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Kayaknya Bu Milani udah penasaran mau ngasih pertanyaan nih kayaknya. Gitu ya, silakan saja nanti silakan dibuka mic-nya. Kita ke chatroom, ini ada Ibu Laksmi kalau nggak salah ya. Mas Rahman, apakah masih banyak pembuat canting batik di Madura? Itu yang pertama. Kemudian, apakah banyak batik Madura dengan pewarna alami? Nah, ini menarik. Dua pertanyaan, Mas Rahman, monggo, silakan. Oh iya ya. Baik, untuk pembuat canting, untuk canting tulis di sini masih ada, Pak. Itu menggunakan sing. Cuman yang lebih banyak adalah pembuat canting cap sekarang. Jadi dulu mungkin pesannya ke Pekalongan ataupun Sulu, sekarang pakai media yang sederhana, pakai apa? Kaleng, bekas kaleng itu yang digunakan untuk bahan canting cap. Ada yang menggunakan paku, ada di sini sudah, Pak. Oke. Jadi ada beberapa jenis ya cantingnya ya yang digunakan. Betul. Ya? Kalau warna alam sampai detik ini di Pamekasan ini belum, Pak. Jadi pernah ada pelatihan dan sebagainya, tetapi sampai detik ini belum efektif karena memang segmen pasarnya di sini itu masih kurang dan juga secara keilmuan, ketekunan, mungkin ini butuh kesabaran begitu, Pak. Sempat kemarin bersama beberapa komunitas pencinta batik yang ada di Kabupaten Pamekasan itu belajar bareng dan sebagainya untuk pewarnaan alam itu sendiri. Tetapi ini masih belum efektif, Pak. Oke. Baik, mudah-mudahan terjawab dari dua pertanyaan tersebut. Jadi tadi ada beberapa jenis canting batik yang ada di Madura dan sudah mulai berbeda-beda jenisnya. Kemudian kalau untuk batik dengan pewarna alami masih belum banyak ya, Mas Rahman, kurang lebih begitu ya, Mas Rahman ya. Betul sekali. Nanti rata-rata kimia, Pak. Rata-rata kimia. Nanti kalau mau diskusi lebih lanjut nanti bisa dengan Bu Mira kayaknya itu ngomongin warna alami gitu ya. Baik. Silakan teman-teman, jika ada yang akan bertanya, boleh dibuka mikrofonnya, boleh mengangkat tangan dulu, reaction dengan raise hand juga boleh, sehingga nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya ya. Sambil menunggu teman-teman yang akan bertanya, oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Adik. Oke. Mohon izin bertanya Mas Rahman, apakah dari sanggar Mas Rahman ada motif khas atau otentiknya? Jadi khasnya gitu Mas Rahman. Dibuat khusus sebagai signature dari Mas Rahman. Nah, kalau ada, gimana terkait dengan hak cipta, desain, dan perlindungan atas ciptaan motif ini? Dua pertanyaan Mas Rahman, monggo silahkan. Oke, kalau motif ataupun ciri khas dari setiap masing-masing batik yang ada di pengrajin batik di Kabupaten Pamekasan ini memang ada, Pak. Contoh misalkan di bintang abadi ini semuanya itu mesti ada bintang malamnya begitu. Jadi identik dengan titik 7 ataupun 5 begitu. Itu mesti ada. Berkenaan dengan hak cipta, sementara di Pamekasan ini untuk hak cipta belum. Jadi karena di Pamekasan ini lebih mengedepankan persaudaraan begitu, artinya meskipun ada ditiru kadang itu ya hanya ketawa begitu, Pak.
Iya. Artinya karena di sini memang untuk putihan misalkan ini kan lebih banyak ke desa toket, Pak. Oke. Definisinya desa yang lain. Oh gitu. Kedua Baik. kalinya ke desa yang lain. Ini ada istilah antar desa itu kolektif kolegial, Pak. Oke. Ini udah dijalankan berapa lama, Mas Rahman? Kalau ini sudah mulai dari dulu, kayaknya mulai saya sudah kecil itu sudah terbiasa kerjasama antar desa begitu, Pak. Kecuali batik halusan. Nah, ini batik halusan ini karena memang orang-orang tertentu, ini mungkin jarang begitu, Pak. Karena harus si A terus seperti itu. Kalau rata-rata yang batik tulis ke bawah dari 200 sampai yang 400 itu masih bisa dipindah tangankan ke pembatik yang lain begitu. Artinya misalkan ada order tidak mencukupi waktu dan sebagainya, maka bisa menggunakan ataupun menambah pengrajin yang lain. Mintanya sama yang pengrajin yang awal seperti itu, melibatkan keluarganya dan sebagainya seperti itu, Pak. Baik. Oke, kita ke penanya berikutnya, langsung ada yang raise hand. Monggo silahkan dari Langgam Batik dan Souvenir, Ibu boleh dibuka mikrofonnya. Terima kasih Pak. Saya Ibu Evi dari Batik Langgam Sumatera Utara. Silahkan Ibu Evi. Jadi batik Sumatera Utara ini Pak, kalau saya mengatakannya menggali potensi, menggagas tradisi. Kami punya potensi ornamen daerah yang begitu beragam dari beberapa suku di Sumatera Utara. Kemudian juga menggagas tradisi. Tradisi membatik itu bukan tradisinya orang Sumatera Utara, tapi tradisinya dari Jawa yang kami adopsi. Tapi karena semangat ingin melestarikan motif atau ornamen Sumatera Utara yang selama ini berada di kayu, akhirnya kami pindahkan di kain menjadi batik. Semangat itulah yang membuat kami mau membatik. Padahal kalau dilihat karakter orang Sumatera Utara mengerjakan batik yang jelimet itu nggak akan sabar, nggak akan jadi gitu. Jadi inilah kami tertatih-tatih Pak untuk membatik. Terus terang batik Sumatera Utara itu teknik pengerjaannya sangat dasar sekali. Tapi karena semangat ingin melestarikan ornamen itulah sehingga kami membuat batik. Pelan-pelan kami mempelajari bagaimana teknik pembatikan yang halus seperti di ini. Cuma itu memang masih belum ketemu. SDM-nya juga masih belum ketemu yang benar-benar bisa sabar mengerjakannya. Yang saya ingin tanyakan ke Pak Rahman, inilah problem kami yang di Sumatera Utara ini, masalah SDM. SDM itu berpengaruh dari karakter Sumatera Utara, karena kalau disuruh ngerjakan yang itu lagi sampai berapa kali pengelorotan, mending saya jualan cabai katanya di pasar. Ya, ibaratnya seperti itu. Kalau yang itu lagi. Jadi ini bagaimana caranya menumbuhkan, membuat batik yang berkualitas, ya, dan yang halus, tapi dengan karakter kami yang seperti ini. Dari mana kami mulai? Karena di tiap daerah sendiri, saya pernah, walaupun begini Pak, dengan pembuatan batik masih dasar, saya ada beberapa daerah di Sumatera Utara seperti Nias, di Tapanuli saya pernah ngasih pelatihan, dan itu untuk upah tenaga kerjanya disesuaikan dengan pekerja sawit. Yang sehari kalau pekerja sawit itu 100.000, belum lagi di Nias. Di Nias itu penyeberangan harus menggunakan pesawat, itu pengiriman ke sana juga dengan ongkir yang mahal. Jadi itu problem kami. Sementara kami sendiri masih semangat untuk melestarikan ornamen-ornamen daerah kami itu menjadi batik. Demikian Pak Rahman. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu. Silahkan monggo Mas Rahman dijawab. Ibu dari mana ini? Dari Medan ya? Bu Langgam, dari Langgam Batik. Terima kasih. Ibu Evi tadi dari. Oh iya Bu Evi ya. Itu modal utama sudah didapat sebetulnya, yaitu merupakan semangat dan juga kepedulian. Itu caranya begini, artinya ada peran pemerintah yang juga dibutuhkan. Salah satu contoh misalkan ada kebijakan khusus dari pemerintah bagaimana bagian pelestari batik itu juga dilibatkan dengan beberapa kegiatan di sekolah misalkan. Kayak di Pamekasan ini kita ada beberapa lembaga yang sudah dibina di batik. Selain SMK juga ada SMA sekarang. Dari situ
peserta didik itu sudah mulai berpikir bagaimana di batik begitu untuk mencintai batik dalam rangka berproses. Dan juga kemarin tanggal 6 Juli kemarin itu ada giat santri Nusantara se-Jawa Timur. Itu pun juga dimasukkan dalam kegiatan Gisanu itu sendiri dalam rangka workshop batik. Jadi peserta didik itu bukan hanya melihat batik, mendengarkan materi, tetapi dilibatkan dalam workshopnya, pelatihan batik. Nah, itulah yang dilakukan di Pamekasan. Sehingga nanti calon untuk pengrajin itu sudah mulai ada geliat. Oh, ini sudah mulai telaten dan sebagainya. Maka dari sekolah yang lulus ataupun yang betul-betul ingin mencintai batik, nekuni batik, itu kadang berebutan. Ayo bersama saya begitu, dimitra dengan saya begitu. Saya kira butuh peran pemerintah juga. Dan mungkin perlu juga di bagian pelestari batik di daerah ibu itu juga bikinlah beberapa komunitas yang sering ngumpul diskusi tentang perkembangan batik di daerah Jenengan. Selain misalkan dengan adanya misalkan studi banding ke Pekalongan, kemana dan sebagainya. Sehingga di situ muncul beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan begitu. Untuk penguatan SDM itu bisa melalui di pendidikan juga seperti itu. Baik. Saya pikir Arif, ya. Bisa saya tambahkan untuk boleh, ini ya? kayaknya saya malah mau mendorong APPBI untuk mendukung apa yang sedang jadi kegundahan Bu Evi di Medan ini kayaknya gitu. Ya, salam buat Bu Evi ya. Kemarin juga rombongan dari Medan ya, kita sudah ketemu di Bandung waktu pelatihan membatik di Bandung ya. Mungkin Bu Evi juga ikut ya. Jadi ada satu hal yang saya soroti seperti tadi upah kerja di daerah Medan, Nias itu tinggi ya. Sebetulnya masing-masing daerah punya karakter masing-masing, punya harga produksi masing-masing. Artinya tadi yang disampaikan oleh Mas Rahman tentang batik Pamekasan itu adalah ongkos produksi yang memang ada di situ. Dan seperti saya membuat di Cirebon. Di Cirebon pun juga saya tidak bisa meniru dengan ongkos produksi seperti itu. Masing-masing daerah punya karakter dan punya kekhasan masing-masing. Begitu juga untuk daerah Lasem, daerah Jogja, Pekalongan ya, semua juga punya spesifik masing-masing. Jadi misalnya di daerah Medan tadi sampaikan ongkos produksinya bukannya 100.000, ya tidak berbeda jauh dengan daerah lain. Daerah lain pun juga ada yang dengan ongkos produksi SDM-nya, tenaga kerjanya sekitar 100.000. Ada yang di bawah itu, bahkan ada yang di atas itu. Jadi kita nggak perlu takut dengan ciri khas batik masing-masing ya. Ciri khas Pamekasan seperti itu dengan harga kisaran seperti itu. Kemudian tetangganya sendiri daerah Tanjung Bumi, Bangkalan itu ada dengan ciri khas masing-masing dengan harga dengan jauh lebih mahal dengan ciri khas yang berbeda. Gitu. Jadi saran saya untuk Ibu Evi dan mungkin pembatik-pembatik lain kita nggak perlu gundah atau dengan harga di sana lebih murah. Semuanya punya ciri khas masing-masing dengan biaya produksi, kemudian hasil tangan yang berbeda-beda. Itu menjadi nilai lebih dari batik dari masing-masing daerah. Mungkin itu tambahan dari saya. Kemudian ada satu lagi sekalian saya mau tanya ke Mas Rahman. Ya, boleh. Siap. Ada satu yang memang sangat spektakuler sekali ya. Kenapa APPBI dulu sangat tertarik dengan Pamekasan. Di sana ada pembatik yang memang ribuan ya. Tercatat waktu itu sekitar 6.000 lebih ya. 6.000 lebih tadi juga dijelaskan Mas Rahman. Ada 6.000 pelaku pembatik rajin di sana ya. Bahkan mungkin kalau di teks satu-satu lebih dari 6.000 pembatik tulis ya di sana. Itu sangat luar biasa sekali. Dan daerah-daerah yang membatik itu juga sangat naik turun bukit ya. Jadi betul. Yang saya bayangkan itu pada saat hari pasaran itu hari Kamis dan Minggu ya Mas Rahman ya. Hari pasaran Kamis dan Minggu, apakah betul mereka turun dari bukit-bukit di desa Toket, Klampar dan lain-lain ya, turun ke
ke mana? Ke pasar 17 Agustus itu jam berapa? Karena sekitar jam 9 jam 9 itu sudah pada kosong untuk hari pasaran itu. Jadi mulai jam berapa mereka berkumpul di apa di hari pasaran itu gitu. Dan apakah betul masih 6.000 pembatik tradisional itu masih aktif sampai sekarang, Mas Rahman? Enggak. Baik. Untuk yang 6.500 itu sama pengguna manfaat, Pak. Dalam artian misalkan bagian pesuruh, ngantar batik dan sebagainya seperti itu. Itulah yang menjadi sebuah penerima manfaat yang ada di Kabupaten Pamekasan yang menekuni di batik. Kadang ada saudara itu, semua saudara di kami ini rata-rata ada yang senang guru, ada yang senang batik, tidak semuanya ke batik begitu. Tetapi dalam konteks di batik, mereka juga siap membantu begitu untuk ngantar batik ke pengrajin, ke pembatik, karena rata-rata batik itu dilakukan di rumah masing-masing, Mbak. Kalau misalkan di rumah saya itu karena dekat dengan beberapa keluarga, maka yang stay di sini 5 orang. Ada yang kadang dibawa ke rumahnya, seperti itu. Dan untuk di pasar 17 dulu itu, tapi saya sudah nggak ingat begitu karena mungkin saya masih kecil begitu. Dulu itu bukannya dari jam setelah subuh, kadang sholatnya di sana begitu. Itu pakai apa ya? Lampu opor itu, lampu tradisional dulu seperti itu. Kalau sekarang itu sudah mulai dari jam 6 sampai jam 10 itu sudah mulai ada yang pulang seperti itu, Pak. Iya, tapi melanjutkan Mas Agus tadi nggak kebayang ya, turunnya kan jauh ya, Mas Rahman ya. Ya. Berapa lama tuh perjalanan? Kalau dulu itu waktu itu sangat panjang sih. Dari Toket saja ke pasar 17 itu dulu kan tidak ada armada sama sekali begitu. Jadi jalan rata-rata itu jalan kaki begitu. Karena memang akses hanya jalan setapak dan sebagainya seperti itu, Pak. Jadi buktinya 30 menit, kadang meskipun jalan kaki itu cepat begitu. Iya, iya. Kalau sekarang mungkin bisa menjadi jalan kaki dengan jarak kurang lebih 4 kilo ataupun 5 kilo. Ini tidak cukup 30 menit, nggak cukup begitu. Kalau sekarang begitu, Pak. Kalau dulu mungkin cukup begitu karena fokus. Baik, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Agus. Tadi juga apa yang disampaikan oleh Mas Agus dan Mas Rahman terkait dengan apa yang digundahkan oleh kurang lebih seperti itu ya oleh Bu Evi dari Medan. Mudah-mudahan juga bisa menjadi jawaban karena tadi saya sangat sepakat ketika ada statement dari Mas Rahman yang menyebutkan bahwa harus ada keterikatan dan keterkaitan dari pemerintah nomor 1, nomor 2 juga. Kalau tadi disebutkan Dikmen berarti ya pendidikan menengah ya karena ada SMK, SMA gitu ya Mas Rahman ya yang dilibatkan gitu ya. Ya, kalau di Disdik kayaknya sekarang itu ada program LKB, Lembaga Kursus Batik. Oke, baik. Jadi semua di lembaga pendidikan kadang banyak yang ambil kegiatan seperti itu. Baik, dan ini harus disesuaikan kembali dengan daerah seperti tadi statementnya Mas Agus Daerah karena masing-masing. betul karena nilainya Tapi nggak sama. Arif ya, Gitu. Sangat spektakuler loh. Kalau tadi disebutkan ada 3.800 perajin batik tulis Iya betul. di satu 3850 kabupaten ya, itu Iya. sangat spektakuler sekali gitu. Itu sungguh luar biasa. Apakah Ya, cuma Arif? itu? Apakah cuma itu pekerjaannya gitu atau itu nyambi malahan? Nah itu jadi coba gitu. tanyakan Pak Rahman. Apakah itu pekerjaan utama atau bagaimana itu? Gimana Mas Dari Rahman? 3.800 itu. Dari 3.800 itu Pak masih ada yang nyamping Pak. Jadi sampai detik ini karena mungkin faktornya ada beberapa faktor kemarin itu di persoalan COVID sehingga ada yang sambil lalu bertani seperti itu. Tetapi batik itu bisa dikerjakan pada malam hari. Ada yang sampai jam 2 itu membatik, Pak. Itu pun dari setelah Isya. Tetapi meskipun ongkos di sini itu rata-rata 20.000 per lembar, itu bisa dapatnya 8 seperti itu cepat. Soalnya itu sudah mulai batik yang ke bawah
150 itu rata-rata tanpa desain sudah Pak. Jadi bisa mengurangi ongkos kerja juga. Jadi langsung ya, langsung ditorehkan di kain ya. Iya. Iya. Tapi Ya, itu kebayang ya, satu kelebihan para pembatik tradisional itu seperti itu Arif ya. Jadi di daerah-daerah lain pun juga yang sudah turun-temurun membatik itu sudah apa yang ada di kepala itu sudah terpatri. Jadi seperti motif-motif klasik itu ya, saya mau batik motif ini, motif runtum misalnya, atau motif semen di Jogja ya. Ya udah tinggal buka lembaran kainnya, langsung itu digores ya. Dalam waktu berapa menit itu sudah. Iya, menarik karena tadi juga statementnya Mas Rahman juga kan menyampaikan beberapa jenis pembatik ya, ada mandiri, semi mandiri gitu ya Mas Rahman ya, sehingga berbeda-beda gitu ya. Baik. Kita ke chatroom lagi Laksmi. Terima kasih banyak Mbak Laksmi. Mas Rahman, apakah usaha agar terus gimana caranya untuk regenerasi membatik nih Mas? Kan tadi kan kalau dari CV-nya Mas Rahman juga disebutkan Mas Rahman baru mulai tahun 2008 dengan usaha batiknya gitu ya Mas ya. Tapi sebelumnya sudah mengikuti industri batik dari SD. Kelas berapa Mas? Boleh tahu? Itu kelas 4 SD Pak. Kelas 4 Tapi SD, bagian gitu ya. mencolet, melorot gitu. Untuk yang awal-awal gitu ya, yang mudah-mudah dulu ya gitu ya. Nah ini kalau sekarang untuk regenerasi membatik itu gimana Mas? Ada beberapa teori, itu satu bisa melalui formal. Kalau di formal itu daripada ini didapat dari beberapa mahasiswa yang penelitian ke batik itu sendiri Pak. Sehingga itu bisa digunakan di lembaga pendidikan untuk regenerasi pembatik itu sendiri dengan melakukan kegiatan muatan lokalnya, misalkan praktek membatik. Pertama itu tidak harus satu lembar itu, mungkin hanya taplak meja ataupun sapu tangan. Nah, itu yang dilakukan sehingga peserta didik itu mulai tertarik begitu. Itu satu. Yang kedua, melalui non formal. Nah, ini dilakukan di rumah masing-masing. Salah satu contoh, ada anak saya ini namanya Sifa Zarotur Rahmah. Ini umur 4 tahun. Ini untuk mencolet batik sudah bisa, Pak. Jadi tanpa disuruh, dia itu sudah mulai niru ibunya mencolet begitu. Kadang asal mula itu ambil kertas, pegang canting sendiri. Jadi cantingnya udah mulai niru orang tua. Itu dari 4 tahun. Dan kemarin di pelatihan Gisanu itu sudah mulai juga belajar mewarnai anak saya itu. Itu tanpa disuruh, minta sendiri begitu. Jadi udah inisiatif karena ada pengaruh dari lingkungan gitu ya Mas Rahman ya? Lingkungan, betul sekali. Gitu. Dan perbedaannya kalau tadi Mas Rahman mulai dalam industri batik kelas 4 SD, ternyata putrinya Mas Rahman 4 tahun udah mulai ya? Sama-sama 4 tapinya. Betul. Tapi kalau soal regenerasi ya Arif ya, Rahman ya, saya pikir di Pamekasan kita nggak perlu khawatir ya. Dengan 3.800 pembatik itu regenerasi alamiah yang sangat-sangat sangat spektakuler menurut saya. Dan saya lihat juga yang membatik itu juga masih banyak yang muda-muda, yang sepuh juga ada, tapi yang muda-muda masih banyak. Gitu. Jadi saya pribadi kayaknya nggak takut dengan Pamekasan akan kehilangan para pembatik. Hanya ya, memang memang betul regeneratif gitu ya, sehingga dengan 3850 mungkin tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya atau 3 tahun berikutnya itu nambah gitu ya, karena kan emang siklusnya seperti itu. Bagus juga pertanyaan berikutnya, meskipun tadi sudah dijawab ya. Untuk pendidikan formal tadi Mas Rahman boleh dijelaskan kembali, tadi ada paket belajar batik ya Mas ya, untuk di sekolah ya? Ada LBK Pak, Lembaga Kursus Batik. Oke. Itu dilakukan oleh beberapa lembaga karena memang dari lembaga itu sendiri sudah ada SMK itu yang satu jalur dengan tata busana, sehingga disitulah untuk hari-hari kayak Sabtu Minggu itu fokus di pembuatan batik itu sendiri. Dan di situ pun dimasukkan beberapa kurikulum batik, Pak. Oh, ada kurikulumnya berarti ya.
Tapi mungkin perlu kita dorong juga pemerintah agar semakin membudayakan kurikulum ini mudah-mudahan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan secara formal apakah ini diajarkan atau tidak nanti akan diserahkan kembali kepada siswa-siswa karena untuk menarik perhatian mereka juga. Tadi satu note Mas Agus, ini bagus banget kalau statementnya Mas Rahman tadi ada apa namanya untuk para mahasiswa ya. Menurut saya juga tadi saya sebetulnya agak tertarik juga karena latar belakang saya juga ada pendidikan, jadi saya sangat tertarik sebetulnya pengen riset nih Mas Rahman karena kaitannya tadi jumlah nilai tadi kan disebutnya secara rinci ya bahwa ada yang 20.000 upahnya ya 15.000, 18.000 itu kan satu hal yang fenomenal gitu, unik tapi ada di daerahnya Mas Rahman gitu. Sebetulnya ini bagus untuk dibuat riset karena ujungnya tadi yang menjadi tema dari obrolan kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan harga yang murah gitu, tapi kualitasnya tinggi gitu ya. Baik, teman-teman yang lain ada yang masih ingin bertanya, monggo silahkan di chat room, silahkan disampaikan atau juga raise hand kembali melalui reaction atau langsung buka mic-nya, boleh silahkan, kami persilahkan. Untuk tadi ada yang udah sold ya Mas Agus ya, ada tambahan sold-nya ya untuk batiknya ya. Nomor 13. Iya, ada tambahan sold tadi. Alhamdulillah. Itu batik produksinya Rahman ya, nomor 13 dan nomor 14 itu batik-batik klasik, termasuk batik klasik itu. Tadi kalau nggak salah motifnya motif wajid ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Rahman yang nomor berapa tadi? Motif wajid ya. Motif wajid itu motif tentang apa itu? Becit itu biasanya Pak, itu ada jajan khusus Madura. Biasanya kalau tunangan itu identik bahwa becit itu jajan begitu. Oh, wajid ya, wajid. Becit. Iya. Madura itu cit becit Pak. Iya. Oh, wajik gitu ya jadinya. Wajik ya, wajid ya. Oke, baik. Ya, itu nomor 13 itu motif wajik ya. Jadi itu salah satu khas Pamekasan ya. Mungkin pembelinya juga ada di sini di ikut Zoom. Jadi mungkin bisa disampaikan bahwa tadi itu motif itu warnanya warna sogan ya. Motif klasik dan warna sogan. Betul. Ya, 13 ya. Tapi kalau warna yang paling umum Mas Rahman di Pamekasan yang paling menonjol, yang paling umum warna apa? Ada merahnya tetap begitu. Merah tetap menonjol. Merah orange gitu ya? Merah tua malam. Merah tua malam. Iya. Oke, baik. Ada yang bertanya di chat itu. Ada yang bertanya di chat, iya. Ibu Mirlani. Langsung aja Bu Mirlani, saya di unmute aja. Langsung ngechat aja sama Mas Rahman. Silakan Bu Mirlani. Mbak Rahman, tadi disebut sentra batik apa yang baru itu? Kampar namanya, kurang perhatian. Itu baru di Pamekasan ya? Kan ada sentra apa? Tadi ada gambarnya. Oh ya, itu sentra batik yang ada di Pamekasan. Kebetulan lokasinya ada di Desa Kelampar. Itu bantuan dari... Betul sekali. Oh, Kelampar namanya, Desa Kelampar ya? Betul. Oke. Ini dari kapan Mas Rahman? Mulai di baru ya? Baru 2021. Tapi kalau proses pembangunnya mulai 2018 proses pembangunan. Itu langsung dari pemerintah pusat Ibu. Udah jadi belum itu? Udah jadi? Apa proses? Proses ada di bagian fasilitas pendukung kayak di papingisasi itu masih belum. Tetapi untuk gedung itu sudah siap begitu Ibu. Oh begitu ya? Ya. Tapi memang unik situ pasar 17 Agustus itu ya, bagus juga ya. Unik banget Bu Mirlani karena saya juga jadi mau tanya. Dulu tadi kan saya lewat. Gimana Bu? Saya dulu juga lewat tuh pasar 17 Agustus. Tapi kan pertama kali ke Madura, yang nganter kan pembatik. Kan gak enak masa, stop. Jadi lain kali kalau mau ke sana
Pak Agus juga bilang, oh pasti ke situ. Terus kita cuma lewat, ini pasar. Oh, asik banget yang ngeliat ya, tapi mau bilang stop bagaimana, dia cuma lewat. Tapi seru emang di Madura. Saya keliling sampai Sumenep, keliling semua tuh sampai Batik Gentong, Tanjung Bumi, Sumenep, Sampang, semua Kaputring. Udah lama juga dulu. Baik, terima kasih Bu Mirlani. Seru banget pengalaman Bu Mirlani juga banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Mas Rahman, pertanyaan menariknya adalah begini. Tadi Bu Mirlani bilang saya sangat tertarik juga dengan pasar 17 Agustus. Tapi ada statement tadi kan cuma cuma Kamis dan Minggu ya. Sorry, benar nggak saya? Kamis sama Mas? Minggu. Kenapa Mas? Karena memang tradisi pasarnya bukannya itu hari Kamis dengan Minggu untuk pasar tradisional, Pak. Tetapi kalau 2 hari, karena untuk hari-hari berikutnya ada yang pasar Propo, ada yang pasar Pelengahan, seperti itu. Oke, jadi memang hanya 2 hari itu khusus dan jamnya juga cuma sebentar tadi ya disebutkan ya? Ya sekarang dari jam 6 sampai jam 10 itu sudah ada yang pulang, kadang sampai jam 12 itu masih ada juga, Pak. Ya maksimal. Tapi udah sedikit begitu. Sudah sedikit ya. Ya. Oke, baik. Mas Rahman siap dengan pertanyaan berikutnya. Eksotiknya kalau ke pasar 17 itu harus pagi-pagi. Harus pagi-pagi. Iya, jadi kita nginep di Pamekasan pagi-pagi setelah subuh itu ya. Kita ke pasar Pamekasan sambil ini makan bubur Madura ya, Mas Rahman ya. Betul. Bubur Maduronya itu enak sekali di situ. Kemudian ada sate-sate di dalam. Nah, baru kita lihat ke riuhnya lesehan itu, riuhnya di Pendopo. Di Pendopo itu ada 300, bayangin aja, 300 perajin. 300 perajin dengan membawa minimal masing-masing 100 kain. Itu sudah berapa coba? 30.000 kain 30.000 ya saat itu. Itu satu potensi ekonomi yang sangat-sangat besar sekali gitu. Karena saya lihat memang di Pendopo itu ya kalau 300 ya muat ya, ada samping-sampingnya juga. Dan batik yang ditumpuk-tumpuk di dalam pasar itu, di dalam satu lapak itu, ya kalau 100 lebih ya Mas Rahman ya. 100 lebih ya. Jadi potensi ekonominya itu sangat tinggi sekali. Dan bayangin aja, satu orang 100 batik penjualnya ya, dengan ada 300 perajin ya, berarti kali 100 berapa? 30.000. 30.000 betul. 30.000 itu minimal ya, minimal 30.000 dalam rentang waktu 4 jam dijual di pasar batik itu. Batik tulis semua loh itu. Dan macam-macam harga. Tidak yang hanya yang murah ya, tapi yang sedang, yang harga 300, 500, 700 juga ada. Yang premium pun juga sekarang sudah mulai dijual di situ. Itu sangat luar biasa ya, sangat spektakuler sekali pasar itu untuk pasar batik. Jadi sahabat batik di sini yang belum pernah berkunjung ke sana, kalau mau berkunjung ke sana, pilihlah hari Kamis dan Minggu pagi. Jadi sebaiknya memang menginap di Pamekasan itu Rabu malam sudah berangkat, menginap di Pamekasan, jadi Kamis pagi atau Minggu pagi sudah di sana. Atau berangkat dari Surabaya sebelum subuh berangkatnya. Jadi subuh itu sudah ada di pasar batik. Karena kalau lewat jam 10 itu sudah seperti pasar biasa saja. Jadi seperti pasar yang umumnya. Itu uniknya pasar pada saat dari pasaran. Sama seperti di daerah lain ya. Pada saat dari pasaran itu hari Kamis dan Minggu itu ya hanya jam-jam tertentu aja. Sangat unik sekali. Unik sekali itu pasar ini. Ini saya mau share foto ya. Adi tolong bisa di-share foto. Ini pada saat waktu itu deklarasi menjadi pasar batik terbesar. Ini yang hadir di situ. Ini yang pakai topi itu Wakil Ketua Dikranasda Ibu Arumi Bacim, istri Wagub ya, Wagub Jawa Timur. Kemudian ada waktu itu hadir juga ada Ibu Kanjeng ya, istri Wakil Gubernur DIY, Ketua Dikranasda DIY. Ini juga waktu itu panitia kita APPBI yang waktu deklarasi di sana. Kemudian next ada satu lagi fotonya next. Jadi potensi pasar itu sangat luar biasa sekali. Jadi Pamekasan mungkin satu-satunya kota atau kabupaten yang sangat unik dalam hal batik ya. Perajinnya banyak sekali,
kemudian potensi batiknya juga banyak sekali. Monggo dilanjut. Ya, baik. Nah ini ada Ini foto. fotonya satu lagi. Nah ini pada saat ini adalah pembatik sepuh pada saat itu ya, usianya antara 80 tahunan ya. 80 tahunan masih aktif membatik. Waktu itu kita berikan apresiasi kepada beliau ya, ada 1, 2, 3, 4 orang pembatik, 10, 5 orang ya. Itu yang pakai topi, wakil gubernur DIY, kemudian sampingnya yang pakai kerudung itu Ibu Arumi Bacin, istri wakil gubernur Jawa Timur. Kemudian sampingnya dari Dirjen Perindustrian, kemudian sampingnya istri Bupati Pamekasan. Dilanjut Mas Arief. Mas Rahman, ini ada dari foto-foto yang terakhir ini, yang tadi disebutkan Mas Rahman, ada ya ibu yang sekarang udah nggak aktif lagi di batik, apakah ada? Ibu siapa? Ibu Taslimah. Ibu Taslimah. Apakah ada di foto ini? Sudah tidak ada Pak, gantian soalnya pembatik sepuh di Kabupaten Pamekasan itu banyak. Kebetulan Bu Taslimah itu sudah diundang ke Jakarta oleh Yayasan Batik Indonesia Pak. Iya. Baik. Oke, terima kasih foto-fotonya. Ini ada pertanyaan lagi. Biar seru kalau menurut saya ya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Indra, Mas Rahman. Ibu Indra, mohon maaf lahir batin. Ibu Indra, Desa Podek itu termasuk Pamekasan atau bukan? Termasuk Pamekasan. Desa Podek itu sebetulnya dusun, Pak. Desanya Rangperang Daya. Jadi dusun Podek ya? Dusun Podek. Tadi itu, di peta yang tadi ada nggak, Mas? Ada, Desa Rangperang Daya itu, Pak. Oke, baik. Jadi ini adalah nama dusun ya? Iya Bu Indra, sama-sama. Mohon maaf saya. Kemudian ini ada pertanyaan lain. Oke, banyak banget ya pertanyaannya. Mas Rahman, siap-siap pertanyaannya banyak banget. Dari J. Sri Murwani, motif beling apakah maknanya sama dengan beling dalam bahasa Jawa? Kaca gitu. Kalau makna motif beling itu, kalau di Jawa seperti apa ya? Saya juga kurang tahu juga makna anunya. Tetapi kalau Madura ini identik dengan 3 hubungan, Pak. Jadi bagaimana nanti kita itu berhubungan dengan sesama manusia, juga memperhatikan lingkungan, itu hubungan dengan alam seperti itu, dan juga hubungan dengan Tuhan seperti itu. Makanya pecah beling itu identik dengan piramid sebetulnya. Kalau di Jawa, iya pecah beling. Oke. Ibu Sri ya, Bu Sri Muryani, terima kasih. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan gitu ya Mas ya? Begitu ya? Iya. Jadi ada makna filosofis ternyata di balik itu. Pecah beling tepatnya ya, motifnya itu ya. Pecah beling ya. Oke, baik. Oh ini ada motif tadi ya? Klasik ya. Motif klasik nomor 14 ya. Tadi ada Mas ya? Tadi terlihat tadi ada pecah beling. Iya, tadi yang sold. Oh, ternyata yang bertanya ibu yang membelinya Ibu Sri. Oh, Bu Sri. gitu. Iya. Baik. Baik, jadi filosofinya sangat bagus ya. Seperti piramid ya. Beling pecah itu kan memang segitiga ya. Iya, Pak, betul, Pak. Iya, betul. Kalau Madura beling pecah namanya begitu. Beling pecah, oke. Beling pecah. Iya. sangat dalam sekali filosofinya motif ini. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Dahlia Sarjono, warna ciri batik Madura ini sekarang sudah variatif. Kalau ingin memiliki yang klasik dan masih khas Madura, caranya warna apa, Mas? Tadi kan disebutkan warna merah tua ya. Atau ada yang berbeda? Kalau Pamekasan apa, kemudian daerah yang lain apa? Selain merah, di sini ada yang klasik, seperti pada nomor berapa ya? Nomor 15 begitu Pak, yang klasik itu. Iya, karena di sini ada Sogan, di bawah juga itu ada. Ya di bawah itu ada. Bursa batik 5, 10, yang klasik 5, 10, 13, 15. Mas Agus, perlu dibantu? Iya, itu ada itu. 5, 10, 13, 15 ya? Ini ada contoh. Oh, ada contohnya, boleh. Sebentar tak ambil. Coba di bursa batik. Tengah-tengah. Bursa batik.
Dibuka Adi, nomor 5. 10, 13, 15. Kayak gini ini paling Ya, klasik ya, begitu Pak. Ini yang klasik. Sekar Jagad itu ya. Sekar Jagad. Warnanya kayak gini. Oke. Nah, ini dia nih, ini dia nih. ini nomor 5 ya. 5. Nomor 5 ini Oh, ini klasik nomor ya. 5, ini klasik ya. Warnanya apa Mas Agus ini? Nomor 5? Warnanya apa nih, Pak Rahman? Coklat. Coklat ya? Iya. Oke, baik. Kemudian 5, 10. Nomor 10, Mas Adi boleh? 10 Sekar Jagad Iya. juga ya. Warnanya Mas Rahman apa nih? Yang nomor 10 ini klasik ini. Oh, Ini yang warnanya? premium, Pak. Warnanya Warnanya coklat. Ini coklat juga ya? Iya. Coklat tua ya, oke. Coklat tua ini. Baik. Cuman ini yang premium, Pak. Ini yang premium. Nomor Nah, 13? kalau di zoom kelihatan ini apa cantingnya pakai canting kecil. Betul sekali. 13 dan 15. Oke, 13 yang 13 dulu tadi nih. laku ini Wajib yang tadi wajib. ya. Kita bahas ya. tadi ya. Dari diambil dari saat jika pertemuan antara pasangan yang perempuan dan laki-laki tunangan, kemudian ada cemilannya namanya wajib gitu ya. Kurang lebih Betul seperti sekali. itu. Wajib jadinya. Kemudian yang 15, Mas Adi boleh? Nah, ini beda nih. Nah, ini Sekar Jagad yang juga? klasik. Sekar Jagad juga. Warnanya juga coklat. Coklat cuman ini agak ke kombinasi krem, Pak. Coklatnya. Kombinasi krem. Oke, baik. Ini ada yang saya mau tanya nih Mas Rahman. Ini warnanya bukan warna sogan ya ini ya? Ini sebetulnya sogan juga begitu Pak, cuman agak muda begitu. Jadi kelihatannya kayak krem begitu. Oke. Ini pengaruh dari hasil apa itu ketelan begitu Pak. Ini 2 kali lepas malam. Ini berarti ada warna lain atau memang warna ini 2 kali lepas malam? Ini 2 kali lepas malam Pak, memang Pak. Kalau saya zoom ini warna pertama warna apa ini? Mungkin bisa secara proses bisa dijelaskan. Warna pertama warna apa, baru kemudian yang keduanya warna apa ini untuk proses keduanya? Coba di zoom. Biru tua Pak. Biru tua. Biru tua. Setelah itu ini kan di tembok ini semua, ya. Baru kita lorot. Setelah itu kita batik dan sebagian ini ditutup yang biru itu di warna kuning, ditutup lagi di warna coklat itu Pak. Oke. Ya. Ini warna memang ini secara umum warna ini sangat banyak sekali ya, sangat klasik sekali ini. Saya lihat di pasar juga. Pengerjaannya berapa lama Mas Rahman ini? Yang seperti ini? Kalau ini sudah tidak menggunakan harian Pak. Ini rata-rata sudah sistemnya ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 piece ini. Karena tidak hanya 1 potong kalau kerja itu sekitar 1 bulanan. 1 bulan ya. Kalau bikin 1 potong nanti kosnya mahal, Pak. Nggak apa-apa kan dijualnya lebih baik lagi harganya nanti kan gitu. Betul, Pak. Baik. Bu Mira silahkan. Kalau ingin bertanya, mic-nya boleh di... Iya. Pak Rahman, luar biasa ya perjuangannya. Terima kasih sharingnya. Tadi saya mau itu nomor 015. Cuman yang saya di sini nomor 15 sudah laku Ibu. Oh udah ya udah. Iya. Gini loh Pak Rahman, tadi saya cuman agak miris aja karena saya ketua perkumpulan warna alam. Memang nggak mudah Pak membangun ekosistem pewarnaan alam. Tetapi hanya orang-orang seperti Pak Rahman lah yang mungkin bisa menjadi motivator Pak. Itu mungkin harus dibentuk ekosistemnya Pak. Jadi
kalau Bapak udah menjadi satu pengusaha yang seperti begini, tidak memikirkan bagaimana membentuk ekosistemnya siapa lagi gitu loh Pak. Wong kalau perajin yang kemarin ikut pelatihan itu kan kelasnya menengah ke bawah. Nah kalau Bapak kan udah levelnya menengah ke atas, jadi harus ada jiwa dari Bapak yang ikhlas Pak. Karena kalau kita bicara warna alam kan itu jangkauannya untuk jauh ke depan gitu, karena selain untuk ramah lingkungan, tuntutan global, pemahaman bahwa kita juga perlu melestarikan lingkungan, kesehatan dan sebagainya. Jadi ini juga bagian ibadah Pak Rahman, jadi itu aja harapan saya. Gitu Pak. Jadi monggo Bapak sebagai tokoh di sana tolong harapan saya tolong Bapak menjadi pemimpin juga dari gerakan ini. Itu aja. Baik, Bu Mira, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mira. Kami siap sebetulnya, bahkan untuk kemarin kita tanpa mendatangkan dari Jawa, hanya beli indigonya saja. Kita prakteknya secara otodidak begitu. Iya. Cuma belum finishing itu. Maka bentuk kepedulian memang ini juga mulai hari ini, mulai kemarin sebetulnya sudah diperhatikan bagaimana lingkungan ini juga terjaga. Sehingga selain kita melestarikan budaya batik ini juga menjaga keseimbangan alam. Sehingga kesehatan masyarakat itu juga akan terjaga. Karena dari beberapa komunitas batik yang ada di Kabupaten Pamekasan itu sudah mulai memikirkan masa depan. Ya. Mungkin hari ini yang namanya kimia tidak akan mencemari air minum dan sebagainya, tetapi apakah mungkin nanti 10 tahun ke depan? Makanya nanti bisa dibantu oleh Bu Mira nanti ya, untuk pengembangan warna alam nanti siap. Ya, pertama mungkin untuk komoditinya itu pemasokan kalau bisa mandiri dimulai Pak. Jadi kami siap bantu Bapak kontak saya. Maksud biji-bijian, simplokos, indigo yang berbagai macam itu kita upayakan. Jadi kebunnya itu kita buat. Jadi mungkin di sekitar perajin kita mulai dulu Pak. Jadi itu sehingga kemandirian juga harus dibangun gitu supaya nggak tergantung dari pewarnaan alam dari Jawa. Gitu. Oke siap, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Mira. Ini masukannya bagus sekali. Saya pikir ini untuk sustainability di dalam kehidupan kita ya, untuk masa depan juga. Jadi perlu dipikirkan dan mohon maaf Mas Agus, saya harus bilang bahwa saya akan mendorong APPBI lagi, mungkin untuk memfasilitasi hal ini karena tadi kan Mas Rahman sempat bilang bahwa belum banyak yang mau untuk menggunakan warna alam ini. Izin buat Pak titip buat Pak Komar kayaknya. Insya Allah nanti kita bisa kerjasama dengan Warlami ya. Warlami nanti untuk edukasi ya. Terutama edukasi dulu memang. Edukasi itu perlu, kemudian ya harus ada fasilitator juga. Karena karakternya sangat berbeda. Gitu. Insya Allah kedepannya pasti akan bermunculan ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Sistemnya dibangun Pak. Iya, betul. Ekosistemnya tadi dibangun. Edukasi sama simulasi, Bu. Lanjut nih kayaknya nih. Bentar lagi lanjut nih kayaknya. Mudah-mudahan ya Mas Rahman dan amin, amin, amin. Baik. Mas Rahman, sebelum saya menutup dari Mas Rahman dulu deh. Sepatah dua patah kata sebagai closing, Mas Rahman. Silakan. Ini nggak ada foto bersama nih. Iya, belum, Bu. Belum. Setelah ini, Bu. Oh, belum. Iya. Terima kasih kepada seluruh peserta Zoom pada siang hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak ini semuanya banyak yang kenal. Dari saya Abidi Rahman, owner Batik Bintang Abadi. Apabila ada hal yang kurang berkenan, baik tutur kata maupun dari segi penjelasan ada yang salah, itu memang dari saya pribadi. Kalau ada yang benar itu dari Allah. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rahman, terima kasih banyak sudah menjadi narasumber untuk kali ini obrolan kita tentang kain batik dari Pamekasan, Madura. Murah bukan murahan, koma ya. Murah berkualitas. Gitu betul ya?
Mas, Betul, gitu ya, betul. gitu ya, biar tambahin lagi gitu ya. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman di sini bahwa Mas Rahman ini menyampaikan pendapatnya pada suatu waktu bahwa potensi pengrajin batik tulis di Pamekasan masih perlu sentuhan kreasi dan inovasi agar hasil produksinya bisa memiliki nilai ekonomis tinggi, kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Mas Rahman. Baik, sebagai penutup beberapa hal yang sudah diobrolkan kita tadi, Mas Rahman, diantaranya kurang lebih bahwa sentra perajin batik di Pamekasan sekarang ini berkembang, tadi disebutkan dari mulai 2008 itu masih biasa saja, kemudian juga kemarin sudah disebutkan mulai ada tahun 2021 ada sentra batik baru tadi ya Mas Rahman ya, kemudian juga yang disampaikan tadi menjadi notes buat saya adalah jumlahnya seperti ditekankan oleh Mas Agus bahwa ada sekitar 3.850 perajin batik yang akan terus meningkatkan kualitasnya. Kemudian dari obrolan kita juga bersama ada beberapa catatan baiknya kurang lebih bahwa nanti untuk selanjutnya mungkin untuk pewarnaan dibantu oleh teman-teman dari Warlami dengan bantuan dari Ibu Mira dan teman-teman dari APPBI. Yang jelas itu yang akan disambungkan, mudah-mudahan akan berlanjut. Tentu saja dengan harapan bahwa di kedepannya sekali lagi pesan dari Mas Rahman bahwa nilai ekonomisnya tinggi, tapi tanpa mengurangi pemahaman tentang apa yang ada di sekitar kita, terutama tentang sustainability. Kurang lebih gitu ya, Mas Rahman ya. Baik, saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada semua peserta di acara pada pagi hari ini sampai siang ini, dan juga kepada para penanya di chat room. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya serahkan langsung aja ke Mas Agus. Monggo Mas Agus, silakan. Baik, terima kasih. Kita sesi foto bersama ya. Ya, betul. Mungkin Adi bisa siapkan untuk foto bersama. Monggo Silakan, Mas dibuka. Adi. Sambil mempersiapkan foto bersama. Kameranya. Sambil mempersiapkan foto bersama, informasi untuk 2 minggu yang akan datang, kita akan membahas tentang sarung batik Pakem Kaumanan. Nah, kita akan membahas ya, sarung batik Pakem Kaumanan dari Pekalongan. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Monggo. Oke, 1, 2. Salam canting. 1, 2, 3. Bentar.